Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 7 keseimbangan lintasan perakitan. Di sini kami dari PJ modul 7 akan menjelaskan mengenai panduan pengerjaan jurnal modul 7 keseimbangan lintasan perakitan. Nah, di sini untuk bab 1 pendahuluan yaitu berisikan 3 paragraf seperti biasa. Untuk paragraf pertama yaitu gambaran umum mengenai sistem perakitan produk. Untuk paragraf kedua yaitu teori mengenai land balancing menurut para ahli. Dan untuk paragraf ketiga nanti mendeskripsikan kegiatan implementasi modul 7 keseimbangan lintasan perakitan. Nah, untuk bab 2 kerangka pemikiran berisi kerangka pemikiran pelaksanaan modul 7 keseimbangan lintasan perakitan dalam bentuk flowchart. Untuk bab 3 di sini pengumpulan dan pengolahan data. Nah, di sini di 3.1 itu ada pengumpulan data. Nanti mendeskripsikan mengenai data apa saja yang diperlukan dalam modul 7 keseimbangan lintasan produksi perakitan. Nah, di sini di 3.1.1 itu ada assembly chart. Nanti menjelaskan fungsi peta perakitan yang digunakan dalam modul 7 keseimbangan lintasan perakitan. Di 3.1.2 ada aliran material. Nah, nanti mendeskripsikan aliran material yang digunakan dalam implementasi modul 7 keseimbangan lintasan perakitan. Di 3.1.2.1 itu ada layout. Nah, nanti mendeskripsikan dan menggambarkan lintasan 1 untuk aliran material line dan lintasan 2 untuk aliran material Y, serta mendeskripsikan pula stasiun kerja yang digunakan. Nah, kemudian dilanjut di 3.1.2.2 itu ada precedence diagram. Nanti menjelaskan precedence diagram yang akan dibuat pada modul 7. Nah, lanjut di 3.1.2.2.1 itu ada precedence diagram lintasan 1. Nah, untuk precedence diagram lintasan 1 itu untuk aliran line, untuk produk mobil truk tangki MTT, mobil truk muatan MTM, dan precedence diagram gabungan. Yaitu 3.1.2.2.2 itu ada precedence diagram lintasan kedua. Nah, untuk precedence diagram lintasan kedua juga sama, namun ini untuk aliran Y, untuk produk mobil truk tangki MTT, mobil truk muatan MTM, dan precedence diagram gabungan. Nah, dilanjut ke 3.1.3 itu ada data waktu pengamatan. Nanti menjelaskan data waktu pengamatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan data. Nah, di 3.1.3 itu ada data waktu perakitan lintasan 1. Nanti mendeskripsikan data waktu perakitan lintasan 1 untuk aliran lain dan tabel data waktu perakitan lintasan 1 pada produk mobil truk tangki dan mobil truk muatan. Nah, dilanjut di 3.1.3.2 yaitu ada data waktu perakitan lintasan 2. Nah, untuk di sini yaitu mendeskripsikan data waktu perakitan lintasan 2 untuk aliran Y dan tabel data waktu perakitan lintasan 2 pada produk mobil truk tangki dan mobil truk muatan. Nah, di sini dilanjut ke 3.2 pengolahan data. Nanti mendeskripsikan pengolahan data yang akan dilakukan. Nah, lanjut di 3.2.1 itu ada perhitungan waktu baku. Nanti mendeskripsikan waktu baku dan lakukan perhitungan untuk lintasan 1 dan lintasan 2. Di 3.2.2 itu ada penerapan line balancing dalam lintasan perakitan. Menjelaskan penerapan line balancing dalam lintasan perakitan. Dilanjut di 3.2.2.1 itu ada perhitungan kriteria line balancing pada kondisi saat ini. Nanti menghitung performansi kriteria line balancing pada kondisi saat ini untuk setiap produk pada lintasan 1 dan lintasan 2. Di 3.2.2.2 itu perhitungan metode-metode line balancing dalam lintasan perakitan. Nanti akan mendeskripsikan metode-metode line balancing yang digunakan untuk mendapatkan performansi setiap lintasan. Nah, lakukan juga perhitungan untuk multi produk masing-masing pada produk mobil truk tangki dan mobil truk muatan. Nah, di 3.2.2.3 itu ada pemilihan metode keseimbangan lintasan perakitan terpilih.
Nah, nanti melakukan pemilihan metode paling optimum untuk digunakan di dalam lintasan perakitan melalui perbandingan line efisiensi dan smoothing index. Bab 4, analisis. Nah, untuk analisis sendiri nanti yang berisikan performansi untuk kondisi saat ini dalam setiap lintasan, kemudian perbandingan antar metode perbaikan yang digunakan dalam setiap lintasan, kemudian perbandingan antara kondisi saat ini dengan metode terpilih sesudah perbaikan. Nah, dilanjut ke bab 5, kesimpulan. Untuk kesimpulan ini nanti berisikan output hasil analisis nanti dalam bentuk poin. Nah, nanti juga ada daftar pustaka dimasukkan, kemudian lampiran. Lampiran itu berisikan lembar asistensi dan tes akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh pengumpulan dan pengolahan data. Di sini ada 3.1 pengumpulan data. Nanti seperti biasa kalian beri prolog. Kemudian 3.1.1 itu ada assembly chart. Nanti kalian masukkan peta perakitan yang didapatkan dari modul 2. Itu ada peta perakitan untuk mobil truk tangki dan peta perakitan untuk mobil truk muatan. Jadi ada 2 ya. Kemudian ada 3.1.2 aliran material. Nanti di sini kalian beri prolog juga. Kemudian subbab selanjutnya itu ada 3.1.2.1 yaitu layoutnya. Nah, di sini kalian masukin layout untuk lintasan 1 dan untuk lintasan 2. Layout di sini kalian bisa lihat dari video implementasinya sendiri, bagaimana layout yang ada di video itu. Jadi nanti kalian bisa gambarkan seperti yang pada di video. Kemudian ada 3.1.2.2 yaitu precedence diagram, di mana nanti kalian beri prolog juga. Kemudian ada 3.1.2.2.1. Ini untuk precedence diagram lintasan 1. Nah, di sini ini kalian menggambarkan precedence diagram untuk 3 precedence. Pada lintasan 1 itu ada 3, yaitu untuk yang MTT, MTM, dan gabungan. Di sini ditampilkan yaitu untuk yang gabungan. Nah, untuk aktivitas lintasan 1 gabungan ini nanti kalian diberi dari SOP ya, dilihat dari SOP-nya, nanti kalian membuat precedence diagramnya, ini yang gabungan. Nah, precedence diagram begini nanti kalian buat pula untuk yang produk mobil truk tangki dan produk mobil truk muatan. Kemudian 3.1.2.2.2 yaitu precedence diagram lintasan 2. Sama seperti lintasan 1, lintasan 2 juga. Di sini contohnya gabungan, nanti kalian membuat juga yang untuk produk mobil truk tangki dan produk mobil truk muatan. Lalu di sini ada 3.1.3 ada data waktu pengamatan. Nanti kalian beri prolog dulu. Kemudian 3.1 itu kalian ada data waktu perakitan lintasan 1. Nanti kalian beri prolog. Nah, data waktu perakitan lintasan 1 ini didapatkan dari dataset. Dataset nanti ada diberikan oleh asisten. Kalian tinggal masukkan ke sini datasetnya, nanti operasinya tuh digabungkan sama kalian sampai 20 operasi. Ini untuk lintasan 1, kemudian 3.1.2 3.1.3.2. Nah, di sini data waktu perakitan untuk lintasan 2. Nah, kalian juga beri prolog di sini. Kemudian sama di sini juga kalian akan diberi datasetnya. Nanti tinggal kalian gabungkan dari operasi 1 sampai operasi 20, direkap seperti ini. Kemudian masuk ke 3.2 yaitu pengolahan data. Seperti biasa prolog, kemudian
Jangan lupa prolognya. Kemudian 3.2.1 perhitungan waktu baku. Jangan lupa prolognya. Nah, di sini perhitungan waktu baku bertujuan untuk mengetahui waktu standar atau baku dari proses operasi sehingga untuk melakukan analisis perbaikan dalam penyeimbangan lintasan atau line balancing. Perhitungan dilakukan dari waktu aktivitas perakitan, produk mobil truk tangki, dan mobil truk muatan. Maka perhitungan waktu baku diuraikan sebagai berikut. Di sini seperti biasa untuk menghitung waktu baku itu ada perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu bakunya. Di mana waktu siklus itu rumusnya seperti ini. Kalian juga pernah menghitung waktu baku itu di modul 2. Jadi sama aja perhitungannya itu sama di modul 2. Jadi di sini ada WS itu waktu siklusnya. Terus sigma X1 itu jumlah data pengukurannya, N itu banyaknya pengukuran. Kemudian perhitungan waktu normal itu rumusnya seperti ini. Kemudian WN itu waktu normal, WS-nya itu waktu siklus, P-nya itu faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian itu yang 1 ditambah faktor penyesuaian yang sudah dihitung. Nah, kemudian perhitungan waktu bakunya itu WB sama dengan WN dikali kurang dalam kurung 1 plus I. WB-nya sendiri adalah waktu baku, WN-nya waktu normal, I-nya faktor kelonggaran. Kemudian di sini 1 faktor penyesuaian. Kalian tambahkan prolog. Nah, di sini faktor penyesuaian kalian dapatkan dari data set juga. Namun nanti di data set itu masih berbentuk huruf. Jadi A, B, C gitu. Nanti kalian konversi ke dalam angka sesuai dengan yang ada di buku ya, yang ada di buku DSK itu faktor penyesuaian. Nanti kalian tampilkan untuk perakitan 1, perakitan 2, dan perakitan 3-nya. Jadi kalian tampilkan ada 3 tabel. Kemudian ada 2 faktor kelonggaran. Nah, ini juga didapatkan dari dataset. Kalian juga menampilkan untuk perakitan 1, perakitan 2, dan perakitan 3. Kemudian contoh perhitungan waktu baku untuk data pengamatan aktivitas 1, lintasan 1. Perhitungan yang pertama itu perhitungan waktu siklus. Nah, WS sama dengan sigma X1 per N. Sigma X1-nya itu 22, per N-nya itu 30. 22 itu dari mana? 22 itu dari jumlah dari operasi pertama nih. Operasi pertama itu kan tadi lintasan 1 ya, berarti di sini operasi pertama pada lintasan 1 dijumlahkan itu hasilnya nanti 22. Kemudian 30 atau banyaknya pengukuran itu dari mana? 30. Karena kan ini mobil truk tangki itu ada 1 sampai 15 dan mobil truk muatan juga 1 sampai 15. Jadi 15 ditambah 15 kan 30. Maka banyaknya pengukurannya itu ada 30. Jadi di sini 22 dibagi 30 sama dengan 0,73. Kemudian perhitungan waktu normal. Waktu normal sama dengan waktu siklus dikali faktor penyesuaian, di mana 0,73 yang tadi dari waktu siklus dikali 1,27. Ini kan untuk lintasan 1. Faktor kelonggarannya, faktor penyesuaiannya ini ya 0,27 ditambah 1. Jadi 1,27. Jadi dikalikan jadi 0,93. Kemudian perhitungan waktu baku WN dikali dalam kurung 1 plus I. 0,93 dari waktu normal, kemudian 1 ditambah 0,233 itu didapatkan dari faktor kelonggaran. Nah, ini nanti karena ini masih persen, maka dibagi dulu dengan 100, jadi 0,233 hasilnya. Nanti dihitung jadi 1,15 detik. Selanjutnya, kalian menampilkan rekapitulasi waktu baku lintasan 1. Nah, tabel rekapitulasinya nanti seperti ini, di mana nanti kalian menampilkan total waktu bakunya. Nah, total waktu bakunya ini per stasiun kerja. Jadi stasiun kerja 1 itu totalnya segini. Nah, itu tuh dari aktivitas stasiun kerja 1 itu memiliki aktivitas 1 sampai aktivitas 6. Kemudian stasiun kerja 2 itu
aktivitas 7 sampai aktivitas 12. Dan stasiun kerja 3 itu ada aktivitas 13 sampai 20. Nanti kalian jumlahkan waktu bakunya per stasiun kerja. Nah, untuk contoh perhitungan pengamatannya ini nanti kalian tanyakan ke asisten yang ditampilkan aktivitas keberapa. Kemudian tampilkan juga perhitungan waktu baku untuk lintasan 2 dan tabel rekapitulasinya. Jadi lintasan 2 juga kalian tampilkan perhitungannya dan rekapitulasinya. Dilanjut ya, di sini kan di 3.2.2 itu ada penerapan line balancing dalam lintasan perakitan. Nah, nanti kalian bikin prolog. Kemudian di 3.2.2.1 itu perhitungan kriteria line balancing pada kondisi saat ini. Kalian juga bikin prolog. Nah, untuk contohnya itu di sini ada di lintasan yang pertama. Nah, nanti kalian bikin tabel seperti ini gitu. Nah, untuk mengisinya itu, untuk stasiun kerja sama aktivitas itu disesuaikan sama SOP gitu. Nah, untuk menghitung waktu baku dari setiap produk MTT sama MTM itu, waktu bakunya dilihat dari perhitungan waktu baku yang telah dilakukan gitu. Nah, di sini sebagai contoh, untuk aktivitas yang pertama itu kan didapat gitu, untuk aktivitas yang pertama itu waktu bakunya itu 1,15. Nah, maka dimasukkan untuk MTT itu waktu bakunya 1,15. Nah, untuk MTM-nya itu 0 karena untuk aktivitas 1 itu di deskripsinya itu hanya untuk MTT gitu. Nah, bisa dilihat untuk deskripsi setiap aktivitas itu bisa dilihat dari sini gitu. Nah, untuk aktivitas yang pertama kan merakit LDD MTT dengan pasak 1. Ini hanya untuk MTT dengan pasak 1 gitu. Berarti waktu bakunya itu di MTT. Nah, untuk MTM-nya itu dikosongkan. Nah, begitupun untuk aktivitas yang kedua. Di sini kan hanya LDD MTM dengan pasak 1. Berarti yang diisinya itu hanya untuk MTM gitu waktu bakunya. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, untuk perakit pasak 2 kan untuk produk MTT sama MTM itu ada, maka dimasukkan waktu bakunya 2,30 sama 2,30 dari perhitungan waktu baku yang telah kalian lakukan gitu. Nah, dilanjut. Setelah kalian mengisi waktu baku setiap produk MTT sama MTM, maka selanjutnya itu menghitung waktu baku kumulatif. Untuk menghitung waktu baku kumulatif itu per setiap stasiun kerja. Nah, contohnya untuk stasiun kerja yang pertama ini, nah kan di sini untuk aktivitas yang pertama itu waktu bakunya 1,15. Nah, untuk waktu baku kumulatifnya juga sama 1,15. Nah, untuk waktu baku untuk aktivitas yang pertama di MTM itu kan 0, maka waktu baku kumulatifnya juga 0. Nah, untuk aktivitas yang kedua, waktu bakunya 0,0 berarti. Nah, untuk waktu baku kumulatifnya tetap 1,15 karena 1,15 aktivitas 1 ditambah waktu baku aktivitas 2 itu tetap 1,15. Nah, untuk MTM waktu bakunya itu kan 1,25. Nah, untuk waktu baku kumulatifnya itu aktivitas yang pertama 0 ditambah dengan waktu baku aktivitas yang kedua, sehingga hasilnya 1,25 di sini. Nah, biar jelasnya nih di aktivitas yang ketiga waktu bakunya itu udah ada 2,30. Nah, tadi waktu baku kumulatif sebelumnya itu kan di aktivitas kedua itu 1,15. Nah, maka 1,15 ini ditambah dengan 2,30 sehingga hasilnya 3,45. Nah, begitupun di produk MTM. Nah, tadi kan 2,30 ya waktu bakunya. Nah, waktu baku kumulatifnya 1,25 sebelumnya. Nah, untuk mencari waktu baku kumulatif di aktivitas yang ketiga itu
1,25 ditambah 2,30 sehingga yang ini 2,30. Nah, hasilnya itu 3,55 ini. Nah, begitupun seterusnya sampai akhir dari stasiun kerja yang pertama. Nah, untuk stasiun kerja yang pertama itu kan di akhirnya itu di aktivitas yang keenam gitu. Nah, di sini dibandingin setelah waktu baku kumulatif terbesarnya. Nah, untuk MTT kan tadi mendapatkan hasil waktu baku kumulatif 5,01. Untuk MTM itu waktu baku kumulatifnya 6,32. Berarti yang terbesar itu dari MTM gitu, waktu baku kumulatif untuk stasiun kerja yang pertama itu 6,32. Nah, nanti dikasih tanda gitu. Berarti ini yang terbesar untuk stasiun kerja yang pertama. Nah, selanjutnya untuk stasiun kerja kedua, untuk aktivitas ketujuh, itu dimulai lagi gitu waktu baku kumulatifnya dari awal. Nah, kan di sini waktu baku 2,46, waktu baku kumulatifnya tetap 2,46. Nah, untuk aktivitas 8 kan waktu bakunya 3,86, tinggal ditambahin dengan waktu baku kumulatif sebelumnya yang itu 2,46 ditambah 3,86, hasilnya 6,32 gitu. Nah, begitupun yang MTM. Nah, nanti juga bandingin juga gitu. Setelah beres menghitung waktu baku kumulatif untuk stasiun kerja 2, yaitu di aktivitas 12 kan, di sini tinggal bandingin waktu baku kumulatif terbesar produk MTT sama produk MTM. Nah, untuk yang terbesarnya kan di produk MTT gitu. Nah, kalian tandain yang terbesar gitu. Yang terbesar. Nah, selanjutnya itu untuk stasiun kerja 3 juga sama caranya kayak yang tadi dijelaskan gitu. Nah, untuk pemilihan waktu bakunya, waktu baku kumulatif terbesarnya itu karena ini sama gitu, kalian bebas mau pilih yang ini ataupun yang ini. Nah, untuk contoh ini dipilih dari produk mobil truk tangki gitu, yang paling besar itu 24,52. Nah, setelah beres kalian mengerjakan tabel seperti ini, langkah selanjutnya yaitu menghitung performansi kriteria line balancing untuk kondisi saat ini. Nah, untuk yang pertama itu menghitung line efisiensi. Nah, untuk menghitung line efisiensi diketahui cycle time pembebanan 24,52. Nah, ini untuk CT-nya itu didapat dari mana? Nah, CT-nya itu didapat dari waktu baku kumulatif terbesar antara MTT sama MTM. Nah, di sini kelihatan gitu yang terbesarnya itu yang terpilih tadi itu 24,52. Nah, maka untuk CT-nya itu 24,52. Untuk K-nya itu jumlah stasiun kerja. Nah, di sini kan ada 3, berarti 3 SK stasiun kerja. Nah, lanjut yaitu menghitung line efisiensi. Untuk menghitung line efisiensi itu rumusnya itu sama dengan sigma K I mulai dari 1 untuk stasiun times K dibagi dengan K dikali CT dikali 100%. Nah, untuk sigma K itu ini didapat dari mana gitu? Yang 6,32, 12,64, 24,52. Ini tuh didapat dari waktu baku kumulatif terbesar per stasiun kerja. Nah, ini kan 6,32 itu didapat dari stasiun kerja pertama yang memiliki waktu baku kumulatif terbesar. Begitupun yang kedua, ini juga didapat dari stasiun kerja 2 yang memiliki waktu baku kumulatif terbesar. Nah, untuk stasiun kerja 3 itu juga sama yang dipilih tadi, yang sudah ditandai. Nah, kemudian dibagi dengan K itu kan tadi sudah diketahui gitu, 3. Untuk stasiun kerjanya 3 dikali dengan CT-nya itu cycle time itu sudah diketahui juga tadi itu 24,52 dari waktu baku kumulatif terbesar dikali dengan 100%. Maka hasilnya 59,10%. Nah, dilanjut untuk menghitung smoothness index atau SI itu rumusnya itu sama dengan akar dari sigma KI yang dimulai dari 1 dalam kurung STmax dikurangi dengan stasiun time dari jumlah terbesar sampai terkecil dalam kurung dikuadratkan gitu. Nah, contohnya di sini gitu. Kan tadi STmax-nya itu yang terpilih itu
biar kalian paham. Nah, 24,52 itu kan dari waktu baku kumulatif terbesar ya, ST max. Nah, ini rumusnya ST max dikurangi STI, dikurangi stasiun kerja yang ketiga gitu, yang terakhir. Nah, waktu baku kumulatifnya yang terbesar juga terus dikuadratkan, ditambah ST max. ST max itu kan tadi waktu baku kumulatif terbesar dikurangi dengan stasiun kerja yang sebelumnya dengan waktu baku kumulatif yang terbesar yang terpilih. Nah, 12,6 yang udah ditandain 12,64 diganti dikuadratkan, kemudian ditambah lagi dalam kurung. Nah, ini ST max 24,52 dikurangi dengan dari stasiun kerja yang pertama itu 6,32 waktu baku kumulatif terbesar untuk stasiun kerja pertama. Nah, nanti dikuadratkan sehingga hasilnya itu 21,74. Nah, untuk menghitung delay time sendiri itu rumusnya DT sama dengan K dikali ST max dikurangi sigma stasiun time. Nah, K sendiri kan tadi udah ada jumlah stasiun kerjanya itu 3. Nah, untuk ST max-nya itu waktu baku kumulatif terbesar yang terpilih tadi. Nah, ini ST max-nya itu. Atau waktu stasiun maksimum yang terbesar dikurangi dengan waktu baku kumulatif yang terbesar setiap stasiun kerja. Nah, ini kan 6,32 itu untuk stasiun kerja yang pertama. Nah, untuk 12,64 itu untuk stasiun kerja yang kedua. Nah, 24,52 itu untuk stasiun kerja ketiga, sehingga dihasilkan 30,09 detik. Nah, kemudian setelah menghitung delay time, kemudian menghitung persentase delay time atau persen DT. Untuk menghitung persen DT itu sama dengan K dikali ST max min sigma K stasiun ST K dibagi dengan K dikali ST max. Nah, tadi kan ini tuh yang atas tuh sama rumusnya kayak delay time. Nah, kalian tinggal masukin saja dari hasil delay time 30,09 dibagi dengan K. K itu kan jumlah stasiun kerja dikali dengan ST max itu waktu baku kumulatif terbesar dikali dengan 100% gitu. Nah, sehingga hasilnya 40,90%. Nah, setelah beres, nanti juga kalian menghitung performansi kriteria line balancing kondisi saat ini untuk lintasan yang kedua gitu. Dilanjut di sini di 3.2.2.2 itu ada perhitungan metode-metode line balancing dalam lintasan perakitan. Nah, nanti kalian kasih prolog. Nah, di sini contohnya itu untuk lintasan yang pertama. Nah, untuk yang pertama itu dengan menggunakan metode region approach atau pembagian wilayah. Nah, pada metode ini itu membagi precedence diagram dalam ke beberapa wilayah secara vertikal, dan pada setiap wilayah tidak boleh ada 2 operasi yang berurutan. Nah, operasi yang tidak memiliki pendahulu predecessor ditempatkan pada wilayah yang paling awal. Nah, di sini kan ditempatkan di paling awal gitu karena tidak memiliki pendahulu atau predecessor gitu. Nah, ini dibagi sesuai dengan precedence diagram gitu. Nah, ini untuk wilayah yang pertama itu kan ada operasi yang pertama dan kedua. Nah, untuk wilayah yang kedua itu ada di operasi ketiga. Nah, setelah kalian melakukan pembagian wilayah ini, kemudian membuat tabel berdasarkan wilayah tersebut. Nah, contohnya di sini kan region 1 itu kan ini region 1 untuk aktivitas 1 sama 2. Nah, waktu bakunya itu kan tadi ada 1,15 sama 1,25. Nah, untuk ditampilkan di sininya itu waktu baku yang sudah ditambahkan gitu. Nah, di sini kan 1,15 sama 1,25. Nah, ini tuh ditambahkan jadi 2,40 untuk waktu baku stasiun kerja pada region pertama. Nah, setelah itu untuk kalian juga menghitung waktu baku kumulatifnya gitu dari region 1 sampai 17. Nah, setelah menghitung waktu baku kumulatif, nah untuk menghitung waktu baku kumulatif sendiri itu caranya sama gitu. Nah, di sini kan 2,40 gitu untuk
region yang pertama. Nah, untuk region kedua itu kan waktu baku stasiun kerjanya itu 2,30. Nah, untuk waktu baku kumulatifnya itu 2,40 di 2,40 ditambah 2,30 sama dengan 4,3 4,70. Begitupun seterusnya ke bawah gitu. Nah, setelah melakukan pembuatan tabel seperti ini, nah kalian juga buat tabel seperti ini lagi gitu. Nah, ini tuh diambil dari kondisi saat ini, tabel yang di kondisi saat ini. Cuman bedanya nanti kalian di akhirnya totalin gitu untuk waktu baku kumulatif produk MTT sama MTM. Nah, kemudian bandingkan gitu, totalnya kan di sini 42,17. Nah, untuk MTM itu 42,08. Nah, yang paling besar itu kan MTT gitu, 42,17. Maka yang diambilnya itu mobil truk tangki, yaitu dengan 42,17 totalnya. Nah, di sini total waktu baku terbesarnya itu kan tadi 42,17 dibulatkan ke 44 detik. Kenapa dibulatkan 44 detik, enggak ke 43 detik? Itu karena kalau 43 detik itu hanya bisa dibagi oleh itu sendiri, 43 dibagi dengan 43 hasilnya 1. Nah, kalau 44 sendiri itu bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Contohnya nanti pada gambar di bawah ini gitu. Nah, di sini kan bilangan prima dan faktor pengali. Bilangan prima dari 44 adalah 2, 4, 11, 22, dan 44. Nah, ini tuh didapat dari mana? Nah, ini tuh didapat dari pohon faktor dan faktor pengali gitu. Nah, untuk mencari pohon faktor dari 44 ini caranya kayak gini gitu. Nah, di sini 44 itu bisa disusun oleh apa aja gitu. Nah, 44 itu bisa disusun oleh 2 dikali 22. 2 dikali 22 kan itu hasilnya 44. Nah, dilihat lagi. Nah, di sini 22 apakah bisa dibagi? Nah, ternyata bisa. Nah, dibagi lagi 2 dikali 11. Nah, di sini dilihat lagi 11 apakah masih bisa dibagi? Ternyata enggak gitu. Jadi bentuknya di 11. Nah, dari sini juga kita bisa ngelihat gitu bilangan primanya gitu. Bilangan prima dari 44 itu apa aja? Ada 2, ada 22 sama 11, tapi dilihat lagi gitu apakah masih ada gitu untuk bilangan primanya. Nah, untuk mencarinya lagi itu dengan faktor pengali. Nah, untuk faktor pengalinya itu diambil dari yang disusunnya gitu. Nah, di sini kan 2 dikali 2 dikali 11 gitu. Nah, 2 dikali 2 kan 4 gitu. Nah, 2 dikali 11 22. Nah, namun tadi di sini dilihat gitu. Nah, 22 sendiri kan udah dimasukin. Nah, sementara 4 itu belum. 4 itu didapat dari faktor pengali gitu. Nah, jadi yang didapatkan untuk menentukan CT-nya itu 44, 22, 44, 2, 11, 2 kali 2 itu 4, dan 2 kali 11, 22. Jadi ini gitu. Penyusun dari bilangan prima dan faktor pengali yang hasilnya 44 adalah ini gitu. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan bilangan primanya itu, nah kalian melakukan pembatasan gitu, pembatasan cycle time. Nah, pembatasan cycle time-nya itu CT-nya itu lebih besar dari waktu baku terbesar. Nah, dan CT-nya itu lebih kecil dari total yang terpilih tadi. Nah, ini 5,35 ini didapat dari mana? Nah, kita lihat. Nah, untuk 5,35 itu didapat dari waktu baku waktu baku terbesar gitu. Nah, kita lihat waktu baku terbesarnya itu ada di 5,35 di aktivitas 9, 5,35. Ingat ya, bukan waktu baku kumulatif, tapi waktu baku antara MTT sama NTM. Dilihat yang paling besar yang mana gitu waktu bakunya.
Nah, di sini kan di aktivitas 9 gitu. Yang terbesar itu 5,35, maka itu yang menjadi pembatas dari cycle time. Nah, untuk 42,17 ini dari mana? Itu tuh dari total gitu. Total yang terpilih gitu. Kan di sini yang total yang terpilih itu yang terbesar itu 42,17. Nah, maka itu jadi pembatas. Nah, setelah kalian melakukan pembatasan untuk CT, nah nanti kemudian semua kombinasi yang memungkinkan dari bilangan prima diklasifikasikan agar menghasilkan waktu siklus yang layak. Nah, untuk itu nanti diklasifikasikan gitu C1 44, C2 22, C3 11, C4 4, C5 2 itu dari yang terbesar gitu. Nah, ini tuh diambil dari yang tadi didapat dari bilangan prima gitu yang ini. Nah, cara memilih cycle time-nya itu dengan cara ini tuh harus tadi kan udah ada pembatas. Nah, ini tuh CT-nya itu harus mendekati waktu baku terbesar, tapi tidak kurang dari waktu baku terbesar. Nah, yang mendekatinya itu kan 11 itu. Nah, 11 itu maka dipilih untuk cycle time karena waktu bakunya itu mendekati dengan waktu baku terbesar. Nah, waktu baku terbesar tapi tidak kurang dari waktu baku terbesar. Nah, maka dipilihnya itu 11. Nah, di sini setelah kalian mendapatkan cycle time dengan C3 itu 11. Nah, sekarang dilihat gitu. Dilihat gitu apakah ada pergeseran dengan CT11 gitu. Nah, nanti waktu baku kumulatifnya itu tidak boleh melebihi 11. Nah, kalian sama gitu buat tabel seperti ini, tapi dilihat lagi menghitung waktu baku kumulatifnya. Jangan sampai melebihi 11. Karena CT yang terpilihnya tadi itu 11. Nah, di sini kan untuk aktivitas 1, 1,15 waktu baku kumulatifnya. Untuk aktivitas 2, 1,15 karena ini dari sini. Dari 1,15 ditambah 0, 1,15. Begitupun seterusnya. Nah, ini mentoknya itu di aktivitas ke-7. Kenapa? Karena kalau misalkan waktu baku kumulatif itu ditambahkan dengan waktu baku aktivitas 8 akan menghasilkan lebih dari 11. Makanya itu di stop sampai sini gitu. Nah, ini untuk stasiun kerja yang pertama. Nah, jangan sampai melebihi CT11 gitu. Begitupun yang MTM gitu. Kalau misalkan di MTT-nya melebihi, maka stop aja. Kalau misalkan di MTM-nya melebihi 11, maka di stop aja gitu, sama harus sejajar gitu. Nah, kemudian dilanjut ke stasiun kerja 2 juga sama. Nah, karena tadi di stop di aktivitas 7, maka dimulai lagi untuk stasiun kerja itu dimulai di aktivitas 8. Waktu baku kumulatifnya dimulai dari awal lagi di waktu baku aktivitas 8, 3,86. Nah, sampai tidak melebihi 11. Nah, karena di aktivitas 12 itu sudah 10,17 dan kalau misalkan ditambahkan dengan aktivitas 13 dengan waktu 2,28 akan melebihi 11. Jadi di stop sampai aktivitas 12 gitu. Begitupun yang MTM dilihat, itu jangan sampai melebihi 11. Begitupun seterusnya sampai bawah. Sampai akhir ke aktivitas yang ke-20. Nah, setelah kalian melakukan pergeseran stasiun kerja gitu. Nah, kalian juga dilihat lagi gitu untuk menghitung performansi lintasan perakitan pada metode RA. Nah, di sini kan CT-nya itu diambil dari hasil yang tadi pergeseran gitu, yang terbesar waktu baku kumulatifnya itu 10,17 dengan K-nya itu kan jumlah stasiun kerja di 5. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sana gitu untuk K-nya. Nah, untuk
perhitungan performansinya itu sama kayak yang di kondisi saat ini untuk menghitung line efisiensi, untuk menghitung smoothness index, untuk menghitung delay time sama persentase delay time. Cuma perbedaannya di CT-nya aja. Nah, CT-nya itu CT sama K-nya aja. K-nya kan tadi 5. Nah, untuk CT-nya 10,17. Nah, diperhatikan lagi gitu. Nah, dilanjut ya. Nah, di sini setelah mendapatkan hasil perhitungan performansi dengan pergeseran stasiun kerja yang menggunakan CT11, nanti kalian juga melakukan pergeseran stasiun kerja kembali dengan menggunakan CT 10,17. Nah, CT 10,17 ini itu didapat dari CT terbesar di pergeseran sebelumnya. Nah, di pergeseran ini. Nah, tadi itu CT yang akan menjadi pembatas untuk pergeseran aktivitas yang kedua itu didapatkan dari sini gitu. Dari waktu baku kumulatif terbesar antara produk MTT sama MTM. Nah, di sini kan yang terbesar itu 10,17. Jadi dipilihlah untuk pergeseran aktivitas yang kedua nanti. Nah, berikut ini adalah tabel pergeseran kedua metode RA untuk lintasan 1. Nah, di sini kan tadi batasnya itu 10,17 ya. Nah, di sini juga kalian juga menghitung kembali gitu, membuat tabel seperti ini, menghitung waktu baku kumulatif kembali. Nah, dengan batasan yang berbeda, dengan batasan yang berbeda, tersebut tadi kan CT-nya itu 10,17 gitu. Nah, jangan sampai melebihi 10,17. Nah, setelah itu untuk setelah membuat tabel seperti ini itu nanti kalian nentuin CT gitu, cycle time lagi. Nah, cycle time-nya lagi itu dari waktu baku kumulatif terbesar antara MTT sama MTM. Nah, di sini kan yang terbesar itu di stasiun kerja keempat di aktivitas 17 gitu. Nah, maka dipilih gitu yang ini. Nah, kemudian K-nya juga dilihat lagi jumlah stasiun kerjanya. Nah, kemudian nanti menghitung lagi gitu untuk line efficiency, smoothness index, delay time, persen DT. Nah, di sini juga dilihat gitu. Kalau misalkan line efisiensinya naik dari pergeseran yang pertama, maka itu bisa dilanjutkan gitu, bisa dilanjutkan ke pergeseran yang ketiga, dicoba lagi gitu sampai LE-nya itu turun. Nah, di sini juga tampilkan seluruh tabel pergeseran dan perhitungan performansinya. Jika pergeseran itu terjadi sebanyak 3 kali atau lebih, tampilkan pergeseran pertama dan kedua saja. Nah, contohnya kayak di panduan ini gitu. Ini kan contohnya hanya 2 gitu. Nah, ini untuk pergeseran aktivitas pertama, menghitung performansi. Kemudian ini pergeseran aktivitas kedua gitu. Nah, dengan catatan jika pergeseran terjadi sebanyak 3 kali atau lebih, maka ditampilkan pada lampiran. Nah, tadi yang disebutin ya, bahwa jika untuk pergeseran yang pertama gitu, nah ini bisa dilihat ya, untuk LE-nya itu kan jika untuk pergeseran pertama itu kan 85,50%. Nah, di pergeseran yang kedua itu LE-nya itu 90,61% dengan CT yang berbeda tadi. Nah, kalian kalau misalkan naik, maka lanjutkan ke CT yang terbesar ketiga gitu, pergeseran aktivitas yang ketiga gitu. Nah, begitupun selanjutnya sampai menemukan bahwa si line efisiensinya ini tuh turun gitu.
Nah, misalkan ini 90,61%. Nah, kemudian pergeseran aktivitas yang ketiga itu turun. Jadi misalkan 88%. Nah, itu stop sampai di situ gitu. Udah seperti itu. Nah, setelah itu kalian juga melakukan perhitungan metode RA pada lintasan 2. Sama contohnya itu kayak lintasan 1 yang ini gitu. Prosesnya gitu. Selanjutnya 2 yaitu menghitung perbaikan dengan metode rank position wave atau RPW. Nah, di sini nanti kalian mendeskripsikan dulu metode RPW itu apa dan ketentuannya itu seperti apa. Langkah pertama dari metode RPW itu nanti kalian mengurutkan lintasan dilihat dari precedence diagramnya. Nah, nanti kan ini lihat ke precedence diagram. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat di sini. Dilihat dari precedence diagram paling kanan. Di sini ada lintasan 20. Ini 20, kemudian 19 20, 18 19 20 sampai ke 12 19 20. Nah, sampai sini 12 diurutkan. Kemudian nanti di sini ada percabangan. Di percabangan di sini dimulai dari 9 12 sampai 20, kemudian 11 12 sampai 20. Nah, di sini 10 11 sampai 20, 8 11 10 11 sampai 20. Nah, kemudian di sini di aktivitas ketujuh di sini ada 2 percabangan. Jadi kita mulai 7 8 10 sampai 20, terus 7 9 sampai 20. Nah, karena di sini di lintasan ini terdapat 2 aktivitas yang di awal, nanti kita bisa mengeliminasi salah satunya. Nah, dieliminasi di sini dengan mengambil nilai position weight yang terbesar. Semisal di antara kedua ini yang 7 8 10 itu kan nilai position weight-nya 37,16 dan yang 79 itu 35,77. Nanti yang diambil otomatis yang 37,16. Nah, juga selanjutnya itu ada 6, 7, 9, 12 sampai 20, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 sampai 20. Nah, di 3 juga terdapat 2 aktivitas karena bercabang. 3, 4, 7, 8 sampai 20, 3, 5, 6, 7, 9 sampai 20. Nanti dipilih juga yang paling terbesarnya, yaitu 41,02. Kenapa di sini tidak bisa untuk semisal dari 20 kemudian 11 10 8 7 ke 6. Ini tidak bisa karena diasumsikan yang atas ini untuk produk truk tangki dan yang di bawah ini untuk produk truk muatan. Jadi tidak bisa kita melakukan operasi atau aktivitas dari misalnya truk tangki ke truk muatan. Jadi tidak bisa dicampur karena yang atas ini untuk truk tangki dan yang bawah ini untuk truk muatan. Misal kita lihat di SOP-nya. Nah, di sini kita lihat
aktivitas 1 itu merakit LDD MTT dengan pasak 1. Kemudian aktivitas 2 itu merakit LDD MTM dengan pasak 1. Nah, di sini kan berbeda ya. Jadi yang atas ini itu untuk MTT, yang bawah ini untuk MTM. Jadi tidak bisa disatukan kecuali yang 3 ini. Merakit pasak 2, dan itu untuk merakit untuk MTT dan MTM. Selanjutnya nilai position weight di sini didapatkan dari nilai waktu bakunya. Nah, di sini kan yang aktivitas 20 itu ada 2,94. Kemudian 1920 6,14 itu didapatkan dari dijumlahkan 2,94 ditambah 3,20. Begitupun seterusnya. Kemudian setelah itu lintasan metode RFPW ini diurutkan atau diberi ranking. Nah, diurutkannya ini sesuai dengan nilai position weight terbesar. Setelah itu nanti tabel ini digunakan untuk melakukan pembebanan. Nah, pembebanan itu nanti kita lihat dari lintasan yang paling depan. Seperti ini yang awal. Kita lihatnya hanya lintasan paling depannya saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, sampai 20. Nah, sampai 20, kemudian di sini kita melakukan pergeseran perhitungan menggunakan metode RPW setelah pembebanan. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Nah, di sini 7 sama 6 ini tidak bisa dibandingkan. Kita lihat dulu 7 sama bisa dibandingkan. Kita lihat dari precedence diagramnya. Nah, bisa ditukar posisi atau tidak. Jadi kita lihat 7 sama 6 ini. 7 itu kan harus selesai dulu aktivitas ke-6. Maka aktivitas 7 tidak bisa mendahului aktivitas ke-6. Maka di sini kita pembebanannya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan, kemudian ke-7. Jadi karena aktivitas ke-7 itu harus selesai dulu aktivitas ke-6, maka aktivitas 7 ini tidak bisa mendahului aktivitas ke-6. Namun di sini sebagai contoh untuk aktivitas yang bisa ditukar posisinya, yaitu aktivitas 4 dan 5. Karena aktivitas 4 dan 5 ini harus selesai dulu aktivitas 3, namun antara aktivitas 5 dan 4 ini tidak harus saling menunggu. Tidak seperti aktivitas 4 tidak harus selesai dulu baru aktivitas 5, dan aktivitas 5 tidak harus selesai dulu baru aktivitas 4, tapi boleh ditukar posisinya antara siapa yang terlebih dahulu, boleh 4 dulu, boleh 5 dulu. Namun di sini dilihat lagi aktivitas 5 dan aktivitas 6 itu tidak bisa saling mendahului karena aktivitas 6 harus selesai dulu aktivitas 5. Kemudian pergeseran di sini kita menggunakan cycle time kondisi saat ini. Jadi kita lihat cycle time kondisi saat ini itu ada 24,52. Jadi kita melakukan pergeseran sampai nilai 24,52. Nah, di sini stasiun kerja 1 dijumlahkan waktu baku kumulatifnya. Nah, di sini kan didapatkan 23,69 di aktivitas 14. Bila dijumlahkan lagi dengan 3,20 ini, otomatis kan akan melebihi nilai cycle time kondisi saat ini. Maka di stopkan sampai sini, stasiun kerja 1 lanjut ke stasiun kerja 2.
Nah, nanti kalian ditandai untuk stasiun kerja 1 ini yang mana yang paling besar waktu baku kumulatifnya antara modul truk tangki dan mobil truk tangki dan mobil truk muatan. Di sini kan yang diambil 23,69 karena ini lebih besar dari 23,60. Kemudian selanjutnya yang di sini sama aja, kalian boleh ngambil yang mana aja. Nah, perpindahan stasiun kerja dilakukan dengan waktu baku kumulatif melebihi cycle time 24,52. Itu dapat dari kondisi saat ini. Nah, sekarang cycle time-nya didapatkan yaitu 23,69 dikarenakan cycle time diambil dari waktu baku kumulatif terbesar. Kan antara 23,69 sama 18,48 itu yang paling besar kan 23,69, maka cycle time-nya diambil 23,69. Nah, jumlah stasiun kerjanya itu sama dengan 2. Nah, kemudian kalian hitung performansi metode RPW pada lintasan 1. Untuk menghitung performansi sama seperti di menghitung kondisi saat ini, sama aja, hanya diperhatikan lagi untuk jumlah stasiun kerjanya. Di sini didapatkan line efisiensi 89,01%, smoothness index-nya 5,21, delay time-nya 5,21, dan persentase delay time-nya itu didapatkan 10,99. Selanjutnya di sini setelah melakukan perhitungan metode RPW dengan lintasan 1, maka di sini lakukan perhitungan juga metode RPW pada lintasan 2. Nah, selanjutnya yaitu 3, perbaikan dengan Mudiong. Nanti kalian deskripsikan terlebih dahulu metode Mudiongnya dan dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini dilanjut yaitu pada fase pertama. Nanti kalian beri prolog dulu, kemudian nanti di sini perankingan menggunakan metode LCR lintasan 1, di mana kalian mengurutkan dari nilai waktu baku yang tertinggi ke waktu baku yang terendah. Nanti diurutkan jadi ranking 1 sampai ranking ke-20. Selanjutnya fase 2 itu P matrix dan F matrix. Nah, di sini tabelnya seperti ini, di mana P matrix itu adalah elemen yang langsung mendahului atau predecessor elemen, dan untuk F matrixnya sendiri adalah elemen yang langsung mengikuti atau following matrix, di mana pada yang predecessor ini dan suksesor di sini terdapat 2 kolom, itu dikarenakan percabangan pada lintasan 1 ini terdapat 2 percabangan seperti ini ya, contohnya di sini seperti ini. Nah, di sini dilihat terdapat 2 percabangan. Percabangan di sini ada 2, maka di sini dituliskan ada 2 kolom. Sedangkan untuk nanti pada lintasan 2 itu di sini terlihat ada 4 percabangan. Maka nanti dimasukkannya ada 4 kolom, disesuaikan saja. Kemudian untuk melihat untuk menentukan nilai 00 ini itu dilihat dari aktivitas pertama. Pada aktivitas pertama ini tidak memiliki predecessor atau aktivitas yang mendahuluinya. Jadi si aktivitas pertama ini tidak memiliki predecessor, maka ditulis 0 dan 0. Kemudian yang kedua juga 0 dan 0 karena tidak memiliki predecessor. Nah, di aktivitas ketiga ini memiliki
predesesor yaitu 1 dan 2. Jadi aktivitas ketiga ini memiliki aktivitas 1 dan aktivitas kedua sebelumnya. Kemudian aktivitas 4 itu predesesornya adalah 3, jadi 3, 0. Kemudian 5 juga 3, maka 3 dan 0. Dan seterusnya. Dapat dilihat dari precedence diagramnya. Kemudian untuk aktivitas yang langsung mengikuti atau suksesornya itu di mana yang pertama itu diikuti oleh aktivitas 3. Jadi 3 dan 0. Jadi aktivitas pertama itu diikuti oleh aktivitas 3, aktivitas kedua juga diikuti oleh aktivitas ketiga. Namun di sini aktivitas 3 diikuti oleh 4 dan 5. Jadi ditulis 4 dan 5. Kemudian 5 diikuti oleh 6, 4 diikuti oleh 7, dan begitu pun seterusnya. Sesuaikan dengan precedence diagramnya. Nah, selanjutnya kita melakukan pembebanan. Nah, di sini kita bisa melakukan pembebanan. Pembebanan di sini nanti kita melakukannya seperti yang di kelas itu, dari aturannya itu P matrik dulu, baru F matrik, dan P matrik lagi, terus F matrik lagi, begitupun selanjutnya. Nah, aturan di sini itu bisa dimasukkan ke pembebanan bila nilainya sudah 0 dan 0. Nah, maka di sini kita bisa melihat pada aktivitas pertama yang nilainya sudah 0 dan 0 itu ada aktivitas 1 dan aktivitas kedua. Nah, di sini kalian bandingkan dulu antara aktivitas 1 dan 2 ini, yang mana yang bisa dilakukan terlebih dahulu untuk masuk ke pembebanan. Nah, dilihatnya itu sebentar. Nah, dilihatnya itu dari perankingan di LCR. Ini saya udah masukkan untuk perhitungan di sini biar terlihat. Nah, di sini bandingkan antara 2 dan 1 itu yang mana yang rankingnya tertinggi. Di sini kan terlihat 2 sama 1. Nah, di sini terlihat ranking 2 aktivitas 2 itu lebih tinggi daripada aktivitas pertama. Kemudian aktivitas 2 ini kita tandai, aktivitas 2 ini bisa dimasukkan ke pembebanan, maka kita tulis aktivitas 2. Nah, karena sudah 0 dan 0, lalu kita masuk ke F matriknya. F matrik di sini kalian bisa melihat di 2 ini itu ada aktivitas yang mengikutinya itu yaitu aktivitas 3. Nah, aktivitas 3 ini kita balik ke P matrik di aktivitas 3. Nah, lihat di sini kan aktivitas yang mendahulunya ada 1 dan 2. Nah, karena 2 udah 0 udah dimasukkan ke pembebanan, maka aktivitas 2 kita tulis 0. Lalu namun di sini aktivitas 1 di sini masih ada aktivitas 1. Dan aktivitas 1 itu ada nilainya 0 dan 0, maka kita masukkan terlebih dahulu yang aktivitas pertama. Karena sudah 0 dan 0, dilihat lagi dari aturannya, yaitu yang dimasukkan ke pembebanan adalah yang sudah memiliki nilai 0 dan 0. Jadi di sini aktivitas 1 bisa dimasukkan ke pembebanan, maka di sini tulis 1. Lalu lanjut ke aktivitas ke 1 di F matriknya. Nah, di sini aktivitas 1 pun memiliki aktivitas yang mengikuti, yaitu aktivitas 3. Lalu kita lanjut ke P matrik di aktivitas 3. Karena di sini satunya sudah 0, sudah dimasukkan ke pembebanan, maka kita coret 1 jadi 0. Nah, di sini aktivitas 3 sudah 0 dan 0, maka bisa dimasukkan ke pembebanan. Jadi di sini tulis 3. Kemudian kita masuk ke F matrik di aktivitas 3. Sebelumnya kita coret dulu yang 3-nya karena 3 sudah dimasukkan ke pembebanan. Di sini ada aktivitas yang mengikuti, yaitu aktivitas 4 dan 5. Nah,
Untuk melihat aktivitas ini, aktivitas mana dulu yang dimasukkan ke pembebanan, kita lihat ke perankingannya. Nah, di perankingan ini aktivitas 4 dan 5 itu yang mana terlebih dahulu? Di sini kan terlihat aktivitas 5 lebih tinggi daripada aktivitas keempat, maka ditulis maka aktivitas 5 terlebih dahulu. Jadi aktivitas kita balik ke P-matrik di aktivitas kelima. Nah, pada aktivitas kelima ini terdapat elemen yang mendahulunya itu yaitu aktivitas 3. Nah, karena aktivitas 3 sudah dimasukkan ke pembebanan, maka dicoret lalu ditulis 0. Nah, di sini kita bisa checklist dan dimasukkan ke pembebanan yaitu aktivitas 5. Lalu kita balik ke F-matrik di aktivitas kelima. Aktivitas kelima ini karena kita coret dulu aktivitas 5 yang di sini karena sudah dimasukkan ke pembebanan. Lalu pada aktivitas kelima ini aktivitas yang mengikutinya adalah aktivitas 6. Nah, namun di aktivitas 3 sebelumnya masih ada aktivitas 4. Dan di sini kita lihat terlebih dahulu ke precedence diagramnya apakah aktivitas 4 dan 6 itu bisa dibandingkan. Kita lihat precedence diagramnya di sini. Nah, di sini terlihat bahwa aktivitas 4 dan 6 ini bisa dibandingkan karena aktivitas 6 tidak harus selesai terlebih dahulu aktivitas 4 dan aktivitas 4 tidak harus selesai dahulu aktivitas 6. Maka boleh dibandingkan. Nah, setelah boleh dibandingkan, kita lihat di rankingannya mana aktivitas yang paling tinggi nilai waktu bakunya. Di sini ada aktivitas 4 dan aktivitas 6. Karena lebih besar aktivitas 4, maka kita melakukan untuk aktivitas 4. Nah, lanjut kita ke aktivitas 4. Di sini balik ke P-matrik aktivitas 4. Di sini pada aktivitas 4 itu elemen yang mendahulunya itu elemen kerja 3 dan aktivitas yang mendahulunya itu aktivitas 3 dan kita coret di sini karena sudah dimasukkan ke pembebanan maka ditulis 0. Maka aktivitas 4 ini bisa kita masukkan ke pembebanan karena sudah 0 dan 0. Di sini kita tulis 4. Lalu kita masuk ke F-matrik di 4. Nah, sebelumnya kita coret dulu yang 4-nya karena sudah dimasukkan ke pembebanan. Lalu di sini ada aktivitas yang mengikuti yaitu aktivitas 7. Namun sebelumnya di sini ada aktivitas ke-6 yang belum terlihat. Nah, apakah aktivitas 7 dan aktivitas 6 ini bisa dibandingkan? Kita lihat terlebih dahulu di precedence diagramnya. Nah, di sini aktivitas 6 dan aktivitas 7. Namun bisa terlihat bahwa aktivitas 7 harus selesai dulu aktivitas 6 kan jadi aktivitas 7 ini tidak bisa dibandingkan dengan aktivitas 6 atau tidak bisa mendahului aktivitas 6. Maka kita lanjut ke P-matriks di aktivitas ke-6. Nah, di sini aktivitas ke-6. Dilihat predesesornya atau aktivitas yang mendahulunya itu ada aktivitas 5. Karena sudah dimasukkan ke pembebanan, maka kita coret jadi 0. Nah, maka aktivitas 6 ini bisa kita masukkan ke pembebanan. Lalu kita masuk ke F-matrik di aktivitas 6. Namun di sini kita coret terlebih dahulu aktivitas 6-nya. Nah, di sini ada aktivitas yang mengikuti yaitu aktivitas 7. Nah, sedangkan yang sebelumnya juga 7, namun karena sudah 7 dan 7 maka tidak perlu dibandingkan karena aktivitasnya sama. Jadi kita lanjut ke P-matrik di aktivitas 7.
Di aktivitas 7 ini terdapat aktivitas yang mengikuti, yaitu aktivitas 4 dan 6. Karena 4 dan 6 sudah dimasukkan ke pembebanan, jadi kita tulis 0, 4-nya dicoret 0, kemudian 6-nya juga dicoret 0. Lalu aktivitas 7 bisa dimasukkan ke pembebanan. Kita checklist, kemudian kita tulis 7. Nah, kita masuk ke F matrix di aktivitas ke-7. Di sini kita coret terlebih dahulu yang aktivitas 7 di aktivitas sebelumnya, kemudian aktivitas 7 ini yang mengikutinya yaitu aktivitas 8 dan aktivitas 9. Nah, di sini juga kita bandingkan terlebih dahulu antara aktivitas 8 dan 9 yang akan terlebih dahulu dimasukkan ke pembebanan. Dilihat aktivitas 8 dan 9 itu yang mana yang terlebih dahulu. Di sini kan dilihat yang paling besar adalah aktivitas 9, maka kita menggunakan aktivitas 9 terlebih dahulu. Nah, di sini kita balik ke P matrix di aktivitas 9. Pada aktivitas 9 ini, aktivitas yang mendahulunya adalah aktivitas 7 karena sudah masukkan ke pembebanan, maka kita coret dan kita beri nilai 0. Lalu karena sudah 0 dan 0, kita masukkan ke pembebanan yaitu 9. Lalu kita balik ke F matrix di aktivitas 9. Sebelumnya kita coret terlebih dahulu aktivitas 9. Nah, di sini ada aktivitas yang mengikuti yaitu aktivitas 12 dan aktivitas. Nah, sebelumnya masih ada aktivitas 8. Kita lihat terlebih dahulu apakah aktivitas 8 dan aktivitas 12 ini bisa dibandingkan. Namun tadi saya masih mengingat bahwa aktivitas 12 dan 8 ini tidak bisa dibandingkan karena aktivitas 12 ini harus selesai dahulu aktivitas 8. Maka kita lanjut ke aktivitas 8 di P matrix. Nah, aktivitas 8 ini yang mendahulunya ada 7, karena 7 sudah dimasukkan ke pembebanan, maka kita coret 0. Lalu ini bisa dimasukkan ke pembebanan yaitu 8. Nah, selanjutnya kita balik ke F matrix di aktivitas 8 karena sudah 0 sudah dimasukkan ke pembebanan, maka kita coret aktivitas 8 di sini. Lalu di sini ada aktivitas 10 dan aktivitas 12. Nah, aktivitas 10 dan 12 di sini kita bisa nggak dibandingkan, dilihat dari precedence diagram. Namun karena tidak bisa dibandingkan, aktivitas 12 ini harus selesai dulu aktivitas 10, maka aktivitas 10 terlebih dahulu di P matrixnya. Di P matrix kita lihat yang mendahulunya adalah aktivitas 8 karena sudah dimasukkan, kita coret dan beri nilai 0. Lalu aktivitas 10 ini masukkan ke pembebanan, jadi 10. Kemudian kita balik ke F matrix di aktivitas 10 dan ini dicoret terlebih dahulu. Lalu dilihat nih ada aktivitas yang mengikuti yaitu aktivitas 11 dan ini ada aktivitas 12. Namun cepat dilihat lagi di precedence diagramnya apakah bisa dibandingkan. Namun di sini aktivitas 12 ini harus selesai terlebih dahulu aktivitas 11. Maka aktivitas 11 terlebih dahulu kita lihat di P matrixnya. Nah, di P matrix di sini ada aktivitas yang mendahului yaitu aktivitas 10. Karena sudah dimasukkan ke pembebanan, maka kita coret jadi 0. Nah, setelah itu kita masukkan aktivitas 11 ini ke pembebanan, jadi 11. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas 11 di F matrix. Nah, karena sudah dimasukkan ke pembebanan maka dicoret. Nah, di sini ada aktivitas 12 dan sebelumnya juga ada aktivitas 12. Ini tidak perlu dibandingkan lagi karena nilai aktivitasnya sama, yaitu aktivitas ke-12. Makanya kita lanjut ke P matrix di aktivitas 12. Nah, aktivitas 12 ini memiliki predecessor yaitu 11. Jadi karena sudah dimasukkan ke pembebanan maka kita 11 dan 9. 11 sudah dimasukkan ke predecessor maka kita tulis 0 dan 9 juga sudah dimasukkan ke pembebanan,
ke pembebanan, maka kita coret dan tulis 0. Dan di sini aktivitas 12 bisa dimasukkan ke pembebanan, yaitu aktivitas 12. Lalu kita masuk ke F matrik aktivitas 12. Di sini aktivitas 12-nya kita coret terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini tuh sudah berurutan ya, jadi sama aja. Jadi nanti kita mengeliminasi, mencoret lagi seperti dari aktivitas 13, terus kita balik ke F matrik 13, terus kita 12 dicoret jadi 0, lalu 13-nya kita masukkan ke pembebanan, begitupun seterusnya, karena ini sudah satu-satu ya, jadi sudah berurutan juga, jadi langsung saja berurutan, jadi 13, 14, 15 sampai 20. Nah, nanti pembebanan di sini kita akan masukkan ke urutan di stasiun kerjanya. Jadi urutannya itu 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 11 sampai seterusnya sampai 20. Setelah melakukan perhitungan menggunakan P matrik dan F matrik dan telah diketahui pembebanannya, urutan pembebanannya, maka di sini nanti kita lihat di tabel ini urutannya sesuai dengan pembebanan tadi 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 8, 10 dan seterusnya. Lalu di sini kita melakukan pergeseran stasiun kerja. Nah, dilihat untuk menentukan pergeseran stasiun kerja dilihat juga dari cycle time kondisi saat ini. Seperti tadi, cycle time di kondisi saat ini 24,52. Jadi kita melakukan pergeseran juga 24,52. Oh, sebelumnya untuk waktu bakunya nanti disesuaikan lagi dengan urut aktivitasnya. Jadi yang kedua seperti ini, kemudian aktivitas 1 ini 1,15 dan seterusnya disesuaikan karena urutannya pun berubah. Lalu kita melakukan pergeseran sesuai dengan cycle time kondisi saat ini, yaitu cycle time-nya 24,52. Maka karena kan di sini 23,69 ditambah 3,20 itu melebihi dari 24,52 dan dilihat juga di produk mobil truk muatan 23,60 itu ditambah 3,20 itu melebihi, jadi stop sampai aktivitas 14 di stasiun kerja 1. Lalu juga di stasiun kerja 2 sampai 18,48. Nah, ini juga ditandain aktivitas waktu baku terbesar dari setiap produknya. Antara ini dan ini diambil yang 23,69. Nah, ini juga karena sama bebas mau ambil yang mana saja, ditandain yang mana saja. Kemudian kita lanjut ke perhitungan goals dan to goals-nya, di mana perhitungan goals dan to goals-nya ini yaitu ST max dikurangi ST min per 2. Nah, ST max-nya itu dilihat stasiun ST max itu ada di stasiun kerja 1 yaitu 23,69, kemudian ST min-nya ada di stasiun kerja 2 jadi 18,48. Dihitung dibagi 2 hasilnya 2,60, kemudian dihitung lagi to goals-nya, bukan ini ya, tapi yang ini sesuai dengan produknya masing-masing. Jadi untuk produk truk tangki, ini kan truk tangki itu yang besarnya yang mana? Yang ini. Kemudian yang ST min-nya yang ini. Kemudian untuk truk muatan ST max-nya itu yang 23,60, kemudian ST min-nya 18,48. Nah, nanti tugasnya itu dikalikan 2. Jadi 5,21. Nah, dihitung juga untuk produk truk muatannya. Seperti tadi yang saya bilang, yang ini dan ini dikurangi kemudian dibagi 2, jadi 2,56. Dan dihitung juga nilai to goals-nya 2 dikali nilai goals
sama dengan 5,12. Fungsi dari perhitungan nilai goals dan to goals itu untuk melakukan transfer aktivitas dari ST-Max ke ST-Min. Jadi karena ST-Max-nya di sini stasiun kerja 1, berarti kita mentransfer aktivitas yang ada di stasiun kerja 1 ke aktivitas yang ada di stasiun kerja 2. Nah, dilihatnya itu untuk bisa ditransfer itu dilihat dari waktu baku harus kurang dari nilai to goals dan mendekati nilai goals. Nah, karena di sini aktivitas 14 itu nilainya kurang dari to goals, jadi nilai to goals dari produk truk tangki itu kan 5,21. Sedangkan di sini 3,76, berarti bisa ditransfer. Kemudian juga namun dilihat juga di produk mobil truk muatan. Karena di mobil truk muatan nilai to goals-nya itu 5,12 dan nilai waktu bakunya itu 3,76, itu masih di bawah dari nilai to goals-nya, maka aktivitas 14 ini bisa dipindahkan ke stasiun kerja 2. Sebenarnya tidak harus stasiun kerja 14, namun perlu diingat di sini dilihat lagi dari urutan precedence diagramnya. Di sini juga bisa karena aktivitas 13 ini masih kurang dari nilai goals, jadi tidak bisa dipindahkan. Namun di sini aktivitas 12 bisa dipindahkan, nilainya kurang dari to goals dan mendekati nilai goals. Jadi aktivitas 12 ini bisa dipindahkan ke stasiun kerja 2, namun dilihat dari precedence diagramnya bisa atau tidaknya. Karena kan aktivitas 12 ini tidak harus selesai aktivitas 14 ini harus selesai dulu aktivitas 13, dan aktivitas 12 ini kan di depannya. Jadi aktivitas 12 ini tidak bisa dipindahkan ke stasiun kerja 2. Jadi yang bisa dipindahkan hanya stasiun kerja 14. Aktivitas ke-14 yang bisa dipindahkan ke stasiun kerja 2. Nah, di sini terlihat berikut merupakan pemindahan pertama pada lintasan 1 yang ditampilkan. Nah, transfer aktivitas 14 SK-MAK ke SK-MIN. Nah, di sini bisa dilihat juga precedence diagramnya. Kemudian karena terjadi transfer aktivitas, maka dilakukan perhitungan kembali. Nah, dilakukan perhitungan kembalinya, namun stasiun kerja 2 ini telah mempunyai aktivitas 14. Dia kan berbeda dari yang sebelumnya, karena di sini telah dilakukan pemindahan. Nah, dihitung lagi waktu baku kumulatifnya. Kemudian di sini terlihat yang jadi SK Max itu jadinya di stasiun kerja 2. Maka nanti stasiun kerja 2 melakukan pemindahan ke stasiun kerja 1. Dan kita menghitung lagi nilai goals dan to goals-nya. ST Max-nya itu kan di produk truk tangki itu 22,24 dikurangi ST-Min. ST-Min-nya 19,93 dibagi 2 jadi 1,15. Kemudian dihitung juga nilai to goals-nya 2 dikali nilai goals. Jadi 2,31. Nah, di produk mobil truk muatan juga sama, 2,24 dikurangi 19,84 dibagi 2 sama dengan 1,20, kemudian dikali 2 jadi to goals, jadi 2,40. Nah, di sini maka melakukan pemindahan dari stasiun kerja 2 ke stasiun kerja pertama, namun perlu dilihat nilai waktu bakunya itu harus kurang dari nilai to goals-nya. Nah, di sini nilai to goals-nya itu adalah di MTT itu 2,31 dan di MTM itu 2,40. Sedangkan di sini tidak ada nilai waktu bakunya kurang dari nilai to goals, maka
tidak ada transfer aktivitas dari STMA ke SKMIN. Nah, jadi karena tidak memenuhi aturan, maka tidak bisa dipindahkan. Di sini dilihat lagi yang aktivitas lain, karena tidak memenuhi semua, jadi tidak ada yang dipindahkan dari stasiun kerja 2 ke stasiun kerja 1. Maka di stop aja sampai di sini. Nah, namun ada ketentuan lain bila semisal aktivitas 14 ini memenuhi untuk dipindahkan. Namun maka terlihat kan jadi ada aktivitas pemindahan bolak-balik. Maka itu di stopkan saja sampai sini gitu. Jadi tidak perlu di aktivitas 14 ini semisal nilai waktu bakunya kurang dari nilai tugas, tidak perlu dipindahkan lagi ke stasiun kerja 1, di stopkan saja. Nah, di sini selanjutnya kita menghitung perhitungan performansi. Nah, cycle time-nya di sini 22,24. Nah, didapatkan dari nilai waktu baku yang tertinggi, waktu baku kumulatif tertinggi 22,24. Kemudian jumlah stasiun kerjanya adalah 2 SK. Nah, dihitung juga performansinya pada lintasan 1 ini seperti pada kondisi saat ini. Ada dengan melihat sesuaikan dengan jumlah stasiun kerjanya. Nah, di sini didapatkan line efisiensinya itu 94,82%, smoothness indeksnya 2,31, delay time-nya 2,31 detik, dan persentase delay time-nya itu 5,18%. Nanti setelah melakukan perhitungan pada lintasan 1, lakukan juga perhitungan metode MY pada lintasan 2. Nah, selanjutnya ada 3.2.2.3, yaitu pemilihan keseimbangan lintasan perakitan terpilih. Nanti kalian beri prolog dulu. Nah, di sini direkapitulasi hasil dari perhitungan performansi yang telah dilakukan. Nah, di sini ada lintasan 1 dan lintasan 2. Nah, di sini juga lintasan 1 ada kondisi saat ininya, ada RA, ada RPW, dan MY. Nah, lintasan 2 juga berlaku karena dihitung lintasan 1 dan lintasan 2. Kemudian di sini dilihat, nah terlihat kan yang ini yang terpilih yang MY. Nah, nanti kalian beri kesimpulan kenapa yang terpilih yang ini semisal. Jadi diberikan kesimpulan kenapa yang terpilih yang itu. Tuh. Mungkin cukup sekian pembahasan panduan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.